Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memenuhi tugas mata kuliah Cijoki Yoki 1, akan mempresentasikan kanji di bab 13. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salwa Azhara Nurul Anwar dengan NIM 2203546. Perkenalkan, nama saya Anita Fitria Rahma dengan NIM 2206923. Saya Sarah Ujatmoko dengan 2200806. Untuk daftar isi kanji-kanji yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, tema mengenai seibutsu. Kanji yang pertama memiliki arti benih dan bushinya sendiri yaitu nogieng. Hubungannya sendiri, bushinya sendiri itu punya arti kayak padi gitu ya. Jadi padi sendiri kan dari benih. Untuk kunyominya sendiri dibaca tane dan onyominya sendiri dibaca shu. Untuk contoh kalimatnya ada Korewa Atarashi Hinshu no Ringo. Ya, yang artinya ini adalah apel jenis baru. Inshu sendiri di situ artinya kayak jenis atau varian. Untuk coretannya sendiri ada 14 coretan. Untuk kaki ginya sendiri teman-teman bisa dilihat dan bisa dicoba sendiri masing-masing ya. Selanjutnya yang kedua ada kanji yang memiliki arti jenis dan bushnya sendiri yaitu ogai. Dimana maksudnya sendiri kayak uh, bentuk kanji kepala gitu ya. Jadi kayak kalau secara simbiolis itu kayak menggambarkan kayak hubungan atau sifat yang punya kategori yang mirip gitu. Untuk kunyumnya sendiri dibaca tagui, untuk onyumnya sendiri dibaca rui. Untuk contoh kalimatnya sendiri ada shorui, oh kopi suru, yang artinya saya membuat salinan dokumen. Untuk shoruinya sendiri ada kanji tulisan, kanji menulis, sama kanji jenis ini. Jadi kayak jenis-jenis tulisan gitu. Untuk coretannya sendiri ada 18 coretan. Untuk kakibinya sendiri, teman-teman bisa mencoba sendiri masing-masing. Selanjutnya ada kanji yang memiliki arti ada bushinya sendiri dibaca koheng atau kodomoheng. Hubungannya sendiri apa sih? Kalau kayak yang kita tahu, kalau anak itu tuh kayak keberadaan gitu ya, adanya anak itu. Untuk kunyominya sendiri eh, nggak ada, dan onyominya sendiri dibaca song atau zong. Untuk contoh kalimatnya sendiri ada komewa tei ongde ozong ozong sitaho gai, yang artinya nasi sebaiknya disimpan dalam suhu rendah. Ozong sita sendiri yang memiliki arti disimpan. Untuk jumlah coretannya sendiri ada 6. Nah, untuk kaki ijunya sendiri teman-teman bisa dilihat sendiri ya, dan bisa dicoba masing-masing. Selanjutnya ada kanji yang memiliki arti ada juga, dan bushnya sendiri dibaca suci heng. Suci heng ini sendiri tuh kayak kanji tanah gitu ya, jadi kayak hubungannya sendiri kayak kan kayak tanaman muncul dari tanah jadi keberadaan gitu. Untuk kunyominya sendiri dibaca aru, untuk onyominya sendiri dibaca zai. Apa sih bedanya kanji yang sebelumnya sama kanji yang ini? Kan sama-sama artinya ada. Nah, untuk
kanji song atau zong sendiri keberadaannya itu kayak abstrak gitu, lebih ke eksistensi atau eh, keberlanjutan gitulah kayak tadi kan hozong sendiri yang artinya penyimpanan. Terus kalau di sini sendiri eh, artinya sendiri kayak keberadaan kayak di suatu lokasi gitu. Bisa dilihat dari contoh kalimatnya sendiri kayak karewa daigaku ni dai daigaku steiru, yang artinya dia sedang berada di sekolah gitu di universitas, sedang bersekolah di Universitas A. Untuk jumlah ceritanya sendiri ada 6. Nah, untuk kaki dunia sendiri, teman-teman boleh mencoba sendiri masing-masing di rumah. Nah, habis main itu kita ada range gitu ya, jadi kayak mencocokkan sama arti sama kalimat gitu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kayla. Oke, selanjutnya ada kanji sentai. Yang yaitu pertama kanji yang biasa kita lihat di Kotoba Taibo atau matahari. Nah, kanji ini sendiri memiliki 12 coretan dan memiliki kombinasi dan umumnya. Untuk arti secara harfiahnya ini berarti hari dan busyutnya adalah hiheng. Kenapa hiheng? Karena matahari atau hari itu kan pasti munculnya di pagi atau siang, gitu yang nggak mungkin malam, nggak mungkin yoru atau yang lain lah. Ya, musim itu. Lalu sini ada contoh kalimatnya yaitu Taiwa Hidasumi Magote Wisma, yang artinya matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Kita akan kata Taiwan. Lalu sini juga ada kaki zoomnya, bisa dicoba ya teman-teman. Sini ada kanji yang berhubungan dengan besar atau megah atau jumbo, mega. Nah, onominya itu kyo dan dia nggak punya komomi. Bushunya itu sendiri adalah takumi. Kenapa takumi? Karena takumi itu kan artinya engineer atau kita sering lihat di Kotoba Kojo pabrik gitu ya. Dan pabrik itu kan besar. Maka dari itu Kyojin ini memiliki bushu takumi. Lalu di sini ada contoh kalimatnya Kyodai no domo no kinsetsu shiteru, yang artinya dom yang sangat besar sedang dibangun. Jadi kyoda itu artinya seperti yang kita tahu kyo itu artinya besar dan da itu besar jadi super besar ya Bu. Kyodai. Lalu di sini ada kanjinya. Nah, yang ketiga ini ada kanji yang biasa kita sebut kori ya. Kori itu kunyominya. Kunyominya. Kori hi koru. Lalu untuk kunyominya itu hyo. Nah, kanji S ini memiliki bushu tank. Kenapa tank? Karena tank itu kan merupakan unsur dari kanji sui atau bushu sanzui juga kan ada tanknya, cuma kalau tanknya kan ada juga ya. Dan es itu kan berasal dari air. Dan itu bushunya berhubungan dengan kanji kura gitu, tank. Lalu sini contoh kalimatnya ada hyokaga atau kete kiteindo. Hyoka di sini itu berasal dari kanji es dan juga sungai, Kori dan Kawa. Dan ini akan dibacanya Hyoka, sungai es alias gletser. Gletsernya itu mencair. Lalu sini ada kaki zoomnya, lumayan mudah ya teman. Lalu yang terakhir ada sungai, kanji sungai atau Kawa.
Kawa di sini berbeda ya dengan kawa yang kita dipelajari di semester 1. Di sini musuhnya itu sanzui. Kenapa sanzui? Karena sungai itu kan air ya. Jadi musuhnya sangat berhubungan dengan artinya itu sendiri. Lalu sini ada unyomunya juga kak, secara unyomunya kawa. Lalu ada contoh kalimatnya yaitu taifude, kasenga hanausta. Sungai itu meluap akibat angin topan. Jadi ini tuh dibaca kaseng ya, kawa dan kawa. Pas. Lalu di sini ada kaki juru. Coba teman-teman. Lalu di sini juga ada ratio yang tipe soalnya hampir mirip dengan yang sebelum tadi. Ya, lanjut ke Anita. Oke, selanjutnya ada kanji shijin. Nah, di sini juga shijin memiliki 4 ya, teman-teman. Boleh untuk yang pertama ada kanji apa saja. Nah, untuk yang pertama ada kanji ki yang memiliki arti musim. Nah, untuk kebusnya itu yaitu ki atau kiheng. Nah, di sini juga memiliki arti padi. Nah, ki ini melambangkan hal-hal yang berkaitan dengan pertanian atau tumbuh-tumbuhan. Nah, di situ juga pertanian atau tumbuh-tumbuhan itu erat kaitannya dengan pergantian musim, waktu tanam dan panen. Jadi arti musim dan bushnya itu saling berhubungan. Oke, untuk kunyominya sendiri itu tidak ada, dan untuk kunyominya ki. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu Nihong niwa shikiga aru, yang artinya Jepang memiliki 4 musim. Nah, di Shiki di sini itu artinya 4 musim. Untuk kanji ini memiliki 8 goresan. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya ada kaki junya. Boleh dicoba ya, teman-teman. Selanjutnya ada kanji ko atau soro yang memiliki arti iklim atau cuaca. Nah, di sini juga bushinya itu hito atau nimbeng. Kenapa hito? Karena di sini itu melambangkan tindakan atau keadaan yang diamati oleh manusia. Seperti iklim dan cuaca itu, perubahan cuaca atau musim adalah sesuatu yang diperhatikan dan dirasakan oleh manusia. Jadi arti dan fusionnya ini saling berhubungan. Nah, untuk penyunya sendiri yaitu soro, dan untuk penyunya itu ko. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu Nihongo Kiko ni suite suite haberu, yang artinya mempelajari tentang iklim Jepang. Nah, untuk Kiko yang di sini itu artinya iklim. Nah, untuk kanjinya memiliki 10 goresan. Boleh next. Oke, nah ini kaki hijaunya boleh dicoba ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada kanji atatamaru yang memiliki arti hangat. Nah, untuk musuhnya sendiri yaitu iheng dan memiliki arti matahari. Kenapa musuhnya iheng? Karena matahari ini berkaitan dengan kehangatan atau suhu. Kehangatan dari matahari adalah sumber utama panas. Jadi, matahari ini sangat relevan untuk mengganti busnya ini saling berhubungan. Nah, untuk kunyomi sendiri ada atatamaru yang artinya menjadi hangat, dan atatamiru menghangatkan atau membuat sesuatu yang hangat, itu dan atatakai yang artinya hangat, tapi atatakai ini digunakan untuk menggambarkan suhu atau cuaca atau makanan gitu. Terus atataka artinya hangat juga, tapi bisa digunakan sebagai kata sifat, tetapi lebih jarang dibandingkan dengan atatakai. Nah, untuk onyomi sendiri dan
Untuk contoh kalimatnya yaitu atatakana wa ru atakana atatakana haruno hijashi wo abiru, yang artinya berjemur di bawah sinar matahari musim semi yang hangat. Nah, untuk atatakana ini memiliki arti hangat. Dan untuk kanji ini memiliki 13 coretan. Boleh next. Nah, di sini ada kakujumnya, boleh dicoba ya teman-teman. Selanjutnya ada kanji nagareru yang artinya aliran atau mengalir. Nah, untuk busunya sendiri yaitu sanjui. Nah, untuk sanjui ini yaitu artinya air. Kenapa busunya sanjui? Itu menggambarkan sikap air yang mengalir. Eh, air karena air ini sering digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang bergerak atau mengalir, yang juga relevan dengan konsep aliran. Jadi arti dan busunya itu saling berkaitan. Untuk kunyominya sendiri yaitu nagarero yang artinya mengalir dan nagaso artinya mengalirkan. Nah, untuk kunyominya sendiri itu ryu. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu Kawaga Sinayo Nagareteiru, artinya sungai mengalir melalui kota. Nah, untuk Nagarete ini artinya mengalir. Nah, untuk goresannya ada 10 goresan. Boleh dilanjut. Nah, ini untuk part videonya. Boleh ya teman-teman dicoba. Ini. Nah, di sini juga ada range-nya. Tipe soalnya seperti yang tadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Salwa dan Kaila. Boleh. Untuk tema selanjutnya ada Chikeichi. Untuk kanji yang pertama yaitu memiliki arti bentuk dengan busunya sendiri sanzukuri. Kayak yang kita tahu sanzukuri itu kayak 3 garis gitu ya. Jadi dari garis-garis itu bisa membentuk suatu bangunan gitu. Untuk onyomi sendiri dibaca kata sama kata ki, untuk onyominya sendiri dibaca kei sama gyo. Untuk contoh kalimatnya sendiri ada mei ni ningyo o presento suru, yang artinya saya akan memberikan boneka kepada keponakan perempuan. Maksud boneka sendiri di sini tuh kayak boneka tapi bentuknya manusia gitu. Soalnya ada kanji orang sama kanji bentuk. Untuk caratannya sendiri ada 7. Untuk kakinya sendiri teman-teman bisa mencobanya sendiri masing-masing. Selanjutnya ada kanji yang memiliki arti bawah dan busnya sendiri artinya madare. Maksudnya sendiri madare ini tuh kayak bangunan gitu. Terus kayak yang kita tahu bangunan sendiri tuh kayak ada bawah atau dasar-dasarnya gitu kan. Untuk kunyominya sendiri dibaca soko, sama onyominya sendiri dibaca te. Untuk contoh kalimatnya sendiri ada on dan kano geng o tete tek kini siraberu, yang artinya menyelidiki secara mendalam penyebab pemanasan global. Tete itek kini sendiri di sini artinya kayak secara mendalam gitu. Untuk jumlah coretannya sendiri ada 8. Untuk kaki dianya sendiri teman-teman bisa coba masing-masing ya. Selanjutnya ada kanji yang memiliki arti dalam juga atau dasar gitu. Sedang busunya sendiri yaitu sanzui. Apa sih hubungannya kayak yang kita tahu kalau air itu tuh kayak ada kedalamannya sendiri atau dasar gitu ya. Terus untuk kunyominya sendiri ada Fukamaru, Fukameru, dan Fukai. Terus untuk onyominya sendiri ada Shin. Contoh kalimatnya sendiri ada Shin Yamade Aru.
arubaito oh steiru yang artinya saya bekerja paruh waktu sampai larut malam. Pokoknya di sini sendiri ada kayak kanji malam gitu ya. Untuk jumlah coretannya sendiri ada 11. Untuk kaki jinnya sendiri, teman-teman bisa nyoba masing-masing ya. Oke, baik. Di sini ada kanji asai atau sen. Jadi, arti dari kanji ini adalah dangkal. Kanji ini memiliki 9 coretan, dan bushinya itu adalah sanzui. Sanzui ini sangat berhubungan dengan kanji asai karena di sini dangkal yang dimaksud itu lebih dominan ke dangkal lautan. Lalu di sini ada contoh kalimatnya, Watashi no kankai ga sakata. Pemikiran saya dangkal. Walaupun di sini bukan artinya dangkal secara yang arti lautan gitu, cuman ini tetap eh, sama ya kanjinya, walaupun artinya sedikit berbeda gitu. Lalu sini ada kaki jima. Sini juga ada ratio-nya, sama seperti yang sebelumnya juga, mencocokkan kalimat dengan cara baca dan juga kata benar. Lalu di sini lanjut ke Chike ini. Yang pertama ada kanji shima. Kita pasti sering melihat kanji ini ya, karena sering digunakan di saat mau menunjukkan pulau-pulau di Jepang gitu. Sini ada 10 coretan. Artinya ya pulau. Lalu bushunya ini Yamaheng. Kenapa Yamaheng? Karena ya pulau itu kan pasti ada gunung ya. Jadi otomatis ini sangat relevan dengan arti kanji tersebut. Onominya Shima dan onominya Tolo. Lalu di sini ada contoh kalimatnya Nihon wa Shimagenida. Jepang adalah negara kepulauan. Ini sudah jelas ya, ada kanji Shima dan Kuni, berarti artinya jadi negara pulau atau negara kepulauan. Dan di sini ada packagingnya, bisa dicoba. Lalu sini ada kanji Riko yang tidak mempunyai kunyomi, jadi cara baca Riko aja. Artinya itu darat tanah. Lalu sini ada 11 coretan, dan bushinya itu Kozatohen. Kenapa Kozatohen? Nah, Kozatohen itu sendiri kan artinya kayak lebih ke hill, lembah gitu ya. Dan lembah itu kan pasti ada daratannya, ada tanah. Jadi ini sangat berhubungan dengan arti keseluruhan dari kanji tersebut. Lalu contoh kalimatnya di sini ada tai fuga Parani Joriko shita. Joriko di sini tuh artinya mendarat. Cuman mendaratnya itu lebih ke eh, sampai ke sisi utara, sampai ke utara, topannya mendarat ke sisi utara. Lalu di sini ada kaki jongnya ya teman-teman. Oke, boleh lanjut Anita. Oke, selanjutnya ada kanji kisi ya. Untuk artinya itu pantai. Nah, untuk bushinya sendiri itu Yamaheng. Nah, kenapa bushinya itu Yamaheng? Karena gunung ini menggambar sesuatu yang kokoh dan tinggi seperti tebing atau tepi yang curam. Eh, Tepi ini juga apa sih? Tebing sama eh, gunung ini kan memiliki kontur tanah yang menonjol atau terjal. Jadi penggunaan Yama ini cocok untuk menggunakan konsep tepi atau pantai. Jadi
Jadi untuk artinya sendiri saling berhubungan ya. Untuk kunyomi itu kisi dan untuk onyominya gan. Dan untuk contoh kalimatnya yaitu mai asa kai janmo running go shiteiru, yang artinya saya setiap pagi lari di pantai. Nah, selanjutnya kanji ini itu memiliki 8 goresan. Boleh di next. Nah, ini kaki jumlah ya. Kaki jumlah boleh dicoba masing-masing ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada kanji saka. Nah, kanji saka ini memiliki arti tanjakan atau lereng. Nah, untuk busunya sendiri yaitu sushi heng, yang artinya itu nah, sushi heng ini kayak memiliki arti tanah. Nah, kenapa tanah ini menggambarkan elemen yang berhubungan dengan permukaan bumi. Nah, dalam hal ini tanah atau lerengan adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki kemiringan seperti tanjakan atau bukit. Jadi, suci ini sangat cocok untuk membusuknya yang saling berhubungan dengan tanjakan dan lereng. Untuk kunjungannya sendiri yaitu saka, dan untuk onyominya itu hang. Untuk contoh kalimatnya itu kyu kyu wa kyu kyu hang wo kuru made noboru, yang artinya naik tanjakan curam dengan mobil. Nah, kyuhan ini memiliki arti tanjakan. Nah, untuk kanji ini memiliki 7 goresan. Boleh di next. Nah, untuk ini kekijungnya boleh dicoba masing-masing ya teman-teman. Nah, ini juga ada gift form. Ya, untuk itu dikembalikan ke semua. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini ada kayak latihan keseluruhan bab 13 tadi. Teman-teman boleh membahas sendiri di rumah gitu atau sekian dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Buat pertanyaannya sendiri boleh nanti atau masukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.